Bayangkan sebuah dunia yang diliputi kekacauan, di mana manusia lupa pada harmoni semesta dan nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pijakan. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara Ustadz Adi Hidayat hadir, menyerukan pesan abadi, Al-Quran bukan hanya kitab suci, melainkan peta kehidupan yang mampu menuntun kita menuju kedamaian dan kemajuan. Ia mengingatkan bahwa dengan meneladani ajaran Nabi Muhammad, umat Islam memiliki potensi besar untuk menjadi cahaya yang menerangi dunia dan solusi atas berbagai permasalahan yang mengancam keberlangsungan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Adi Hidayat membahas pentingnya menjaga semesta dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang dapat membawa kedamaian dan kemajuan. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, umat Islam diharapkan dapat berkontribusi untuk menyelamatkan dunia dari berbagai permasalahan. Ikhtiar untuk menyelamatkan semesta adalah tanggung jawab umat Islam. Kita diajarkan untuk menjaga dan melestarikan alam sebagai bentuk syukur kepada Allah. Muhammadiyah Jawa Timur dikenal dengan banyak amal usaha dan inovasi. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan nilai-nilai kebaikan di masyarakat. Pentingnya salat dan doa dalam menjaga semesta. Setiap hari kita memohon perlindungan dan bimbingan Allah dalam menjaga alam yang telah diciptakan. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Melalui wahyunya, kita mendapatkan tuntunan untuk berikhtiar menjaga dan merawat seluruh ciptaan Allah. Pengajaran dari Al-Quran dan hadis sangat penting dalam membentuk karakter dan kedamaian dalam masyarakat. Melalui pemahaman ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkemajuan. Kita perlu memahami berbagai ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan nilai-nilai kedamaian dan kebaikan. Ini dapat membantu kita dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis. Kehadiran nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Hal ini dapat memberikan kedamaian serta memajukan masyarakat dan negara kita. Perubahan yang dibawa Nabi Muhammad di Makkah menunjukkan kekuatan ajaran Islam. Ajaran ini dapat mengubah masyarakat yang sebelumnya terbelakang menjadi lebih maju. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi dan tidak ada kitab lain yang memiliki dampak serupa. Sebagai kitab petunjuk, Al-Quran berfungsi lebih dari sekadar bacaan, ia mengubah peradaban dan cara hidup manusia. Mukjizat Al-Quran tidak hanya terletak pada teksnya, tetapi juga pada dampaknya yang bisa mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Ini terlihat dari sejarah peradaban yang muncul setelah penurunannya. Al-Quran diturunkan pada waktu dan tempat yang luar biasa, seperti malam Al-Hadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini menunjukkan betapa penting dan istimewanya kitab suci ini. Pahala dari membaca dan mengamalkan Al-Quran sangat besar, terutama saat dilakukan di malam turunnya Al-Quran. Praktik ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk merubah hidup. Al-Quran dianggap sebagai kurikulum kehidupan yang memberikan pedoman hidup dari lahir hingga akhir hayat. Ini menunjukkan bagaimana ajaran dalam Al-Quran dapat diterapkan dalam setiap fase kehidupan. Setiap fase kehidupan, mulai dari kelahiran hingga kematian, telah diatur oleh Al-Quran dengan petunjuk yang jelas. Hal ini mencakup pendidikan anak dan cara menjalani hidup yang baik. Dalam perjalanan hidup, terdapat tantangan yang harus dihadapi, dan Al-Quran memberikan solusi untuk setiap masalah yang muncul. Ini termasuk cara berinteraksi dengan orang lain dan membangun keluarga. Kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh usaha sendiri, tetapi juga oleh doa dan bimbingan orang tua. Al-Quran mengajarkan pentingnya bersyukur atas segala pencapaian yang diraih. Kecerdasan dan prestasi seseorang dapat meningkat melalui pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Sahabat Ali bin Abi Thalib dan Salman Al-Farisi adalah contoh yang menunjukkan hal ini. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pakar matematika yang menggunakan pendekatan Al-Quran dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Hal ini menunjukkan hubungan antara ilmu dan ajaran Al-Quran. Salman Al-Farisi dan Abu Hurairah adalah contoh sahabat yang mencapai kecerdasan luar biasa setelah mempelajari Al-Quran. Ini membuktikan pentingnya pendidikan berbasis Al-Quran. Riset menunjukkan bahwa orang yang menghafal Al-Quran dapat meningkatkan kecerdasan mereka hingga 3 kali lipat. Ini menunjukkan dampak positif dari pendidikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah penolakan terhadap orang Yahudi di Eropa dan trauma yang dialami oleh negara-negara tersebut menjadi penyebab dukungan mereka terhadap Palestina. Kejadian ini menciptakan dinamika kompleks dalam hubungan internasional. Sejak tahun 135 M, orang Yahudi telah diusir dari berbagai negara Eropa karena dianggap membawa masalah. Penolakan ini berlanjut hingga saat ini, menciptakan ketegangan di berbagai wilayah. Abdurrahman bin Auf adalah contoh orang kaya yang memilih hijrah dan kehilangan harta.
Keputusan ini menunjukkan komitmen kuat terhadap keislaman dan nilai-nilai keadilan. Dukungan masyarakat Madinah terhadap Abdurrahman bin Auf saat hijrah mencerminkan semangat persaudaraan dan solidaritas. Mereka siap membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama yang datang dari luar. Al-Quran adalah kurikulum kehidupan yang membawa pencerahan dan kemajuan. Sejarah menunjukkan bahwa orang-orang yang mengamalkan ajarannya pasti meraih kesuksesan yang besar. Integrasi antara pertanyaan spiritual, intelektual, dan fisik menjadi kunci keberhasilan individu. Riset mengenai transformasi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf menunjukkan hasil yang luar biasa. Bilal bin Rabah, yang memilih untuk fokus pada ibadah di masjid, menggambarkan visi hidup yang tidak terfokus pada kekayaan. Motivasi dan kepuasan batin menjadi landasan keberhasilannya. Ulama menyusun kitab-kitab yang mendokumentasikan hafalan dan ajaran Al-Quran. Ini bertujuan untuk memudahkan generasi masa kini dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Mengajar dan belajar yang efektif sangat penting agar pemahaman dapat diperoleh dengan mudah. Quran dan hadis menyediakan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kitab sunnah seperti Abu Daud dan At-Tirmidzi menjadi sumber penting dalam memahami praktik ibadah. Sumber-sumber ini memberikan panduan yang jelas untuk ritual salat yang benar. Setiap pertanyaan dalam Islam selalu memiliki jawaban dalam Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan kedalaman dan kelengkapan ajaran Islam dalam menjawab setiap isu kehidupan. Harakat dalam bahasa Arab memberikan makna yang mendalam. Penggunaan harakat seperti fathah dan kasrah mengungkapkan karakter yang berbeda dalam konteks ajaran Islam. Menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari adalah kunci untuk menyelamatkan semesta. Perubahan kecil dalam diri kita dapat memberikan dampak besar bagi orang lain dan lingkungan. Senyum yang tulus kepada sesama adalah bentuk sedekah yang sederhana namun bermakna. Senyum bisa menciptakan suasana positif di sekitar kita. Kebersihan dan kerapihan diri adalah langkah awal dalam menyelamatkan lingkungan. Mulailah dengan tindakan kecil seperti menjaga kebersihan tempat tinggal. Pandangan yang baik dan terjaga dapat membantu kita menghindari perbuatan yang tidak pantas. Menggunakan iman sebagai panduan dalam melihat dunia sangat penting. Kita perlu merubah perilaku diri agar menjadi pribadi yang baik, dengan mengikuti petunjuk Allah yang penuh rahmat. Perubahan ini akan membawa kebaikan bagi diri dan masyarakat. Perilaku buruk seperti korupsi, nepotisme, dan suap harus dihilangkan dengan mengedepankan kebaikan dalam diri. Dengan menjadi baik, masyarakat akan terhindar dari kerusakan. Kepintaran tanpa kebaikan dapat menyebabkan kerugian. Mahasiswa yang pintar harus bisa mengelola uang dengan bijak dan tidak hanya untuk kepuasan diri. Tokoh Muhammadiyah, Abdul Qahar Mudakir, pernah berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau mendukung gerakan kemerdekaan dan membangun hubungan dengan pemimpin Palestina. Persaudaraan antara Muhammadiyah dan NU sudah terjalin sejak lama, menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, keduanya tetap saling menghargai dan menguatkan. Dalam hal amalan dan ibadah, penting untuk memperkuat pengetahuan dan memahami dalil yang ada. Sejarah persaudaraan antara tokoh Muhammadiyah dan NU di Jombang menunjukkan keterikatan yang kuat dalam tradisi keagamaan. Ini membuktikan bahwa perbedaan tidak menghalangi kolaborasi. Perbedaan dalam amalan seperti kunut menunjukkan bahwa variasi dalam praktik ibadah adalah sesuatu yang wajar. Yang terpenting adalah memahami dalil di balik setiap amalan. Pentingnya berbagi ilmu dan kajian antara Muhammadiyah dan NU menjadi kunci untuk menemukan titik temu. Diskusi terbuka dapat mengurangi perpecahan dan memperkuat persatuan. Mazhab dalam Islam adalah pilihan yang diambil berdasarkan berbagai sumber yang memudahkan pelaksanaan ajaran agama. Hal ini bukan terkait dengan kelompok tertentu, melainkan cara beribadah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih mazhab yang sesuai dengan keyakinan dan kenyamanan mereka dalam beribadah. Pilihan ini tidak mengurangi sahnya ibadah selama dilandasi dengan ilmu yang benar. Pentingnya membangun ukhuwah di antara umat Islam meskipun terdapat perbedaan dalam praktik ibadah. Persatuan dan saling menghormati menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan di tengah perbedaan. Dalam konteks saat ini, umat Islam diharapkan untuk tetap tenang dan tidak terpecah belah, terutama menjelang momen-momen politik. Ibadah harus terpisah dari kepentingan politik agar tidak mengurangi pahala amal saleh. Demikian penjelasan Ustadz Adi Hidayat mengenai pentingnya menjaga semesta dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan pengetahuan Islami lainnya dari para ulama terkemuka.